Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua. Kita awali pagi ini dengan membahas soal FR ya untuk pelaksanaan SKB dalam mempersiapkan pelaksanaan SKB di 2020 ini. Sebagai pengingat bahwasannya BKN telah mengatakan bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS 2020 dan 2021 itu ditiadakan. Sehingga bagi kita semua yang sudah selangkah di SKB, mari kita maksimalkan waktu yang kita punya untuk ya mewujudkan cita-cita kita semua gitu untuk mengabdi kepada negara ini. Baik, pada kesempatan ini di mini tryout based on FR ini kita akan membahas soal-soal FR yang eh, dikembangkan dalam bentuk soal gitu, walaupun FR-nya tidak mungkin dalam bentuk soal lengkap, tapi setidaknya ini menjadi sebuah gambaran bagi kita soal-soal tipe seperti apa saja sih yang bisa muncul atau yang sudah muncul di pelaksanaan SKB tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita awali dari soal yang pertama ya. Banyak sekali sebenarnya soal-soal yang menyangkut kepanjangan dari sebuah singkatan. Ini dari FR-FR sebelumnya ada terkait dengan JKN ya. Kemudian BPJS, singkatan dari JKN, kepanjangan dari JKN, kepanjangan dari BPJS. Dan ada juga yang menanyakan kepanjangan dari Germas gitu. Sebenarnya sangat mudah gitu untuk menjawab soal-soal ini, tetapi pada kondisi tertentu, pada saat kita panik, pada saat kita mengerjakan soal benar-benar saat tes itu bisa jadi sebuah bumerang gitu. Kadang lupa dan sebagainya. Ya, semoga itu menjadi catatan bagi kita. Soal-soal seperti ini harus dimanfaatkan untuk mendulang skor ya. Jadi guna mewujudkan Indonesia Sehat, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 15 November 2016 menginisiasi Germas. Kepanjangan dari Germas adalah, jadi ini kan Germas ini ada di tahun eranya Pak Jokowi ya. Kita tahu bahwa Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini adanya ya di era Pak Jokowi yang dijabat oleh Ibu Puan. Ibu Puan Maharani bersama dengan Kemenkes ya. Dia membuat sebuah program ya bertujuan untuk yaitu tadi eh sesuai dengan kepanjangan dari Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sebenarnya ini adalah salah satu upaya untuk menekan dari penyakit tidak menular yang mulai menjangkit Indonesia. Setelah dulu Indonesia berjibaku dengan infeksi, padahal sampai sekarang juga masih berjibaku dengan infeksi. Jadi Germas ini adalah kepanjangan dari Gerakan Hidup Sehat Masyarakat ya teman-teman. Nah, ini dia untuk Germas itu ada beberapa poin catatan. Salah satunya adalah peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, kemudian penyediaan pangan sehat dan penciptaan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, sama peningkatan edukasi hidup sehat. Yang dijadikan fokus setahu saya masih 2017-2018 gitu, sampai sekarang kayak belum ada perubahan terbaru, yaitu melakukan aktivitas fisik ya, ada senam Germas gitu. Nah itu di kantor-kantor BUMN, di PNS itu diadakan olahraga sebelum kerja. Kemudian konsumsi sayur dan buah, ada piringku itu yang sepertiga untuk nasi, sisanya sayuran, lauk pauk gitu ya. Kemudian memeriksa kesehatan secara berkala. Nah ini sebenarnya tujuannya untuk mengurangi dari PTM tadi, penyakit tidak menular. Oke, next. FR yang kedua terkait dengan penyebaran virus unggas ya. Jadi penyakit yang pada awalnya menyerang unggas kemudian juga menyerang populasi manusia adalah, di sini pilihannya yang pertama ada MERS, flu babi, avian influenza, tetelo dan Ebola. Kalau kita jeli sebenarnya kita bisa memprediksi jawaban walaupun kita tidak tahu secara pasti semua jawaban ini secara detail. Yang pertama adalah kata kuncinya adalah di unggas ya teman-teman. Kalau unggas berarti ini ya hewan ternak lah ya. Itu sebenarnya yang paling fenomenal adalah avian influenza yaitu H5N1. Dia menyerang unggas ya awalnya, tapi kemudian menyerang populasi manusia. Yang lain juga menyerang unggas, tapi lebih spesifik, lebih ke penularannya dari
unggas ke manusia gitu, jarang ke unggas yang lain. Seperti MERS itu kan dia unta ya, unta ke manusia aja. Flu babi juga sama, manusia ke babi. Kemudian tetelo ini sebenarnya penyakit ayam ya. Dia virus yang menyerang ayam dan tidak terlalu booming gitu. Ebola nih dia dari manusia ke manusia. Oke, kita coba bahas secara singkat. Sebenarnya untuk jawaban dari soal ini adalah avian influenza atau H5N1. Nah, ini dia gambaran untuk mekanisme penyebaran dari virus H5N1 atau virus avian influenza. Bisa kita lihat itu ya dari unggas bebek ya, awalnya bisa ke burung, sebaliknya ke ayam, sebaliknya bisa juga ke hewan yang lain mulai babi ya. Bisa juga langsung ke manusia atau hewannya langsung ke manusia, itu juga bisa. Ya. Nah, itu untuk influenza. Kemudian MERS ya, ini untuk penularan dari unta ke manusia. Flu babi ini juga sama, babi ke manusia. Kemudian untuk Ebola itu lebih ke ya melalui transfusi darah penularannya dan juga kelelawar ya. Gitu. Mungkin yang perlu kita antisipasi adalah terkait dengan coronavirus COVID-19 gitu ya. Virus COVID yang perlu kita pelajari lebih jauh gitu untuk SKB yang saat ini. Next, kemudian ini indikator utama sebagai penanda kesehatan keluarga adalah sebagai berikut, kecuali anggota keluarga tidak ada yang merokok, semua anggota keluarga terdaftar JKN, keluarga memiliki akses sarana bersih sehat, D, keluarga memiliki akses jamban sehat, atau E, sering mengunjungi fasilitas kesehatan. Ini pernah saya bahas di Marisol 2 kemarin. Ada FR yang bunyinya terkait dengan indikator keluarga sehat. Ada 12 teman-temannya indikator keluarga sehat, dan untuk jawaban soal ini yang kecuali itu adalah yang E ya teman-teman. Kita lihat apa saja 12 indikator itu. Nah, ini dia. Terkait kesehatan ibu dan anak ya, keluarga mengikuti program KB. Ibu melakukan persalinan di vaskes kesehatan. Kemudian bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Bayi mendapatkan air susu ibu eksklusif. Balita mendapatkan pemantauan untuk pertumbuhan. Kemudian pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Penderita TBC ya mendapatkan pengobatan TB yang sesuai standar. Penderita hipertensi dapat mendapatkan pengobatan secara teratur. Terkait dengan ramah lingkungan sehat ya. Ini keluarga mampu mengakses sarana air bersih sesuai jawaban ya. Kemudian mempunyai akses jamban sama ya. Kesehatan jiwa. Ini penderita gangguan jiwa menerapkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Serta perilaku sehat. Anggota keluarga tidak ada yang merokok, ada di jawaban, dan juga keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional, ada di jawaban. Kecuali itu berarti keluarga yang sering mengunjungi fasilitas kesehatan. Oke, next. Ini teguran tertulis ya kepada rumah sakit swasta terbukti melakukan pelanggaran pelayanan kesehatan dan mengabaikan keselamatan pasien diberikan oleh. Nah, ini saya minta komentar dari teman-teman ya. Saya sudah cari tapi secara logika sih sebenarnya dari Kepala Dinas Kesehatan. Kalau dari saya. Jadi kalau misalkan ada pelanggaran dari sebuah rumah sakit, berdasarkan aturan sebenarnya itu ada tim pengawas rumah sakit. Harus lewat itu dulu baru ke Dinas Kesehatan terkait. Gitu. Jadi tidak langsung oleh Kementerian Kesehatan. Sebenarnya undang-undang yang membahas terkait dengan ini aturan rumah sakit itu di Undang-Undang Nomor 44 ya, tahunnya saya lupa, 44 2014 kalau nggak salah. Nanti coba teman-teman dicek lagi. Ini terkait teguran dan segala macamnya itu ternyata diatur dalam peraturan menteri. Nah, saya buka peraturan menterinya. Peraturan menterinya ini jadi terkait dengan Badan Pengawas Rumah Sakit sebenarnya ya. Sebenarnya di sini ada ini nih memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran. Jadi ke pemerintah daerah. Pemerintah daerahnya itu bisa jadi gubernur atau dinas kesehatan terkait gitu. Bupati atau dinas kesehatan terkait. Ini mungkin jadi catatan bagi saya, nanti kita cari lagi jawaban yang tepatnya. Kemudian FR selanjutnya adalah terkait dengan marasmus dan kwashiorkor. Ini adalah SDGs poin 2 ya. Terkait dengan kelaparan. Ya ini adalah program nasional dan di kita masih banyak. Marasmus itu adalah kondisi balita yang kekurangan
protein, sedangkan kwashiorkor adalah kekurangan karbohidrat atau energi. Sehingga gambaran klinisnya yang jawaban yang betul adalah yang C ya teman-teman. Kalau kwashiorkor itu kebalik ya, maaf. Kwashiorkor itu adalah yang kekurangan protein, maaf. Yang marasmus itu adalah kekurangan energi atau karbohidrat. Jadi kalau kekurangan protein pasti akan menimbulkan efek edema gitu karena tidak ada albumin dan segala macamnya. Kemudian marasmus itu karena kurang energi pasti kurus, massa otot berkurang, terlihat tulang kering di daerah dada ya, daerah kosta. Nah, jawaban C, tapi kita lihat perbandingannya. Ini dia. Kalau yang marasmus ya, itu adalah kekurangan energi ya, betul ya. Keriput seperti orang tua, kering, tulang gambang, tak ada daging ya. Kemudian isi perutnya cekung, bokongnya tepos ya, tidak jika memakai celana sering melorot atau baggy pant. Sering terjadi tanda-tanda dehidrasi ya, kulit kering dan mata cekung ya. Sedangkan pada yang kwashiorkor yang kekurangan protein ini terlihat seperti gemuk ya karena ada pembengkakan atau edema atau udem, rambut kemerahan dan mudah rontok ya, kulit kering. Kemudian perutnya buncit ya, bengkak ya, tungkai muka dan bahkan hampir seluruh tubuh. Oke, ini gambarannya seperti ini ya. Hair fall and thin ya, itu yang kwashiorkor ya. Moon phase ya, kwashiorkor protein. Oke. Kalau yang marasmus itu no edem ya, tidak ada lemak ya. Oke, seperti itu ya. Rambutnya normal kalau yang marasmus. Oke, vaksin MR sekarang FR-nya. Imunisasi measles dan rubella jika tidak diberikan memiliki bahaya berupa bronkitis, meningitis, kematian, kebutaan, semua benar. FR MR ini booming di 2017-2018 karena 2017 adalah awal penerapan vaksin MR. Sebelumnya itu adalah dengan mumps, measles, rubella. Tapi kemudian entah atas pertimbangan apa, jadi cukup MR saja. Padahal angka kejadian mumps juga masih cukup banyak di Indonesia. Nah, ini kalau measles atau campak itu kan dia virus ya. Sering kita temui itu konjungtivanya hiperemis. Kemudian dia mulai timbul ruam dari belakang telinga menyebar ke seluruh tubuh. Biasanya diawali dengan gangguan pernapasan. Berarti yang menyangkut ini si virusnya bisa jadi meningitis kalau dibiarkan ya, masuk ke dalam darah, masuk ke selaput otak, ke meninges, kemudian bronkitis ya, perburukan di paru-paru kan dia ada batuk flu kalau dia measles ya. Kemudian bisa jadi kematian, bisa jadi kebutaan juga bisa. Jadi yang benar adalah semuanya teman-teman ya. Ini yang vaksin MR yang sudah saya bahas juga di Marisol kemarin ya. Kombinasi campak, measles dan rubella ya. Vaksin rubella merupakan vaksin hidup yang dilemahkan berupa serbuk kering dengan pelalut. Kemudian apakah vaksin MR ini aman-aman ya sesuai dengan standar WHO dan BPOM. Kapan dan di mana ini yang kemarin ditanyakan di FR sebelumnya ya. Dilakukan pada bulan Agustus gitu. Oke, next. Derajat dehidrasi. Seorang balita mengalami diare dengan gejala tambahan berupa BAK-nya kurang ya. Mata dan ubun-ubunnya cekung, perutnya buncit ya, tidak kembali secara cepat. Balita tidak responsif. Jadi dia mulai tidak aktif, kemudian BAK-nya sedikit, ubun-ubun cekung, matanya cekung ya. Turgor tidak kembali cepat ya. Ini masuk ke dalam kriteria dehidrasi berat kalau saya. Gitu. Ini berdasarkan klasifikasi WHO ya. Oke. Kita lihat, nah ini dia teman-teman. Kalau yang dehidrasinya ringan itu baik sadar, matanya normal, air mata ada, mulut lidah basah, rasa haus, minum biasa saja, tidak seperti kehausan. Turgornya kembali cepat, jadi kalau turgor di abdomen itu kita tekan itu kembali cepat. Kita cubit kembali cepat ya hasil pemeriksaan tanpa dehidrasi. Oke, kemudian yang dehidrasi ringan sedang itu gelisah ya. Ubun-ubun ada cekung. Kemudian air mata tidak ada ya. Mulut kering, tampak kehausan, turgornya kembali lambat ya. Nah ini berarti antara itu ya dehidrasi ringan sedang atau berat. Tapi saya lebih cenderung ke berat. Harusnya dilihat juga tanda vital nih. Tekanan darah turun atau tidak, nadinya meningkat atau tidak.
Lesu, lunglai, tidak sadar. Oke, lebih ke ringan sedang ya teman-teman ya. Ini lebih ke ringan sedang jawabannya. Kalau yang berat itu dia sampai ke tidak sadar ya. Lunglai, tidak sadar ya. Sangat cekung, sangat kering, malas minum, tidak bisa minum. Turgornya kembali sangat lambat. Oke, lebih ke dehidrasi ringan sedang. Posyandu ini juga sering keluar di FR SKB Kesehatan tiap tahunnya. Ini 5 meja yang perlu kita ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Meja penyuluhan adalah meja. Sebenarnya secara umum itu gampang ya. Kita bisa menganalogikan. Pertama pasti registrasi. Gitu ya. Kemudian yang kedua kalau di sini pengisian KMS. Yang ketiga timbangan. Yang keempat penyuluhan. Yang kelima pelayanan kesehatan. Jadi yang paling sering muncul tuh apa? Yang paling muncul tuh 2, 3, 4 itu aja. Karena yang pertama registrasi sama yang kelima itu pelayanan kesehatan kita sudah hafal di luar kepala. Yang kedua pengisian KMS, yang ketiga timbang. Ingat 3 timbang 4 penyuluhan. Habis diisi kartu ditimbang dulu baru penyuluhan, baru ke pelayanan kesehatan. Nah, ke-9 Indonesia menghadapi masalah besar triple burden. Ini pernah saya bahas di Germas ya. Triple burden jadi 3 masalah kesehatan. Apa sajakah itu? A. Meningkatkan angka penyakit, meningkatnya angka penyakit menular, meningkatnya angka penyakit tidak menular, munculnya penyakit yang seharusnya sudah dieradikasi. D. Munculnya lifestyle baru masyarakat. E. Salah semua. Nah ini kecuali teman-teman, sorry ya. Ini kecuali nih. Ini saya kasih tambah ya. Kecuali. Jadi kecuali apa ya? Ini jawabannya kecuali yang D ya. Yang E kan otomatis bukan. 1, 2, 3 lah benar. Triple burden itu penyakit menular, tidak menular, sama penyakit muncul baru atau new emerging disease, atau yang sebelumnya sudah dieradikasi dia muncul lagi gitu. Itu triple burden. Kemudian yang terakhir ini nawacita ya. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 terdapat 9 agenda prioritas presiden atau yang kita kenal dengan nawacita. Ini yang tahun lalu ya. Kalau sekarang Jokowi Ma'ruf Amin di FR sebelumnya sudah saya bahas itu di poin 2 ya teman-teman. Meningkatkan kedua tuh kalau nggak salah SDM ya. Nah ini juga terkait SDM itu di poin 5 kalau yang dulu ya. Jadi semua program kesehatan mengacu di poin 5. Peningkatan SDM, peningkatan kualitas SDM. Oke teman-teman itu saja yang bisa saya bahas. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat, tetap konsisten dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.